Baik, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Tepat dengan mempersilahkan saya berbicara, maka matilah lampu di pastoran tempat saya tinggal. Sudah menyala lagi. Baik, saudara-saudariku, tema perjumpaan kita pada malam hari ini sangat menantang, sekaligus juga sebenarnya mengerikan, sebagaimana video teasernya, saya nonton itu agak sedikit merinding. Baik, kita berbicara mengenai dosa. Ya, ada dosa ringan, ada dosa berat. Venial sin dan mortal sin. Baik, sebelum saya masuk pada tayangan atau materi dari tema kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali salah satu kisah dalam Injil ketika Yesus mengungkapkan perihal ada kelompok penggarap yang tidak tahu diri. Ya, ada penggarap yang ketika didatangi oleh utusan dari sang pemilik tanah, malah berlaku seolah-olah mereka lah pemilik dari tanah. Padahal mereka sekedar penggarap. Mereka adalah yang ditugaskan. Nah, saya seringkali merenungkan itu sebagai kritik untuk kita semua. Hidup kita ini juga sebenarnya adalah bukan milik kita. Seperti kata pengantar tadi, apa yang kita punya atau hidup ini sebenarnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Sedangkan kita dihadirkan untuk menjadi penggarap bagi hidup itu. Dan sebenarnya kita diharapkan untuk tidak menjadi penggarap yang kurang ajar atau penggarap yang tidak tahu diri, yang seakan-akan menganggap bahwa hidup ini milikku dan harus aku gunakan sesuai dengan caraku dan hasilnya semau-mauku sendiri, entah itu hasilnya baik atau buruk, toh itu urusanku. Tidak demikian. Kita diharapkan tidak menjadi seperti penggarap-penggarap yang kurang ajar itu. Nah, tema perjumpaan kita pada malam hari ini menyangkut renungan mengenai dosa, juga sebenarnya mengajak kita untuk berpikir sekaligus sadar kembali bahwa menyadari tentang dosa itu adalah bagian dari mempertanggungjawabkan garapan ini. Orang yang selalu menghindar untuk merenung mengenai dosa, atau orang yang selalu menghindar untuk menyadari tentang kedosaan, dia sebenarnya menolak untuk menjadi penggarap yang baik terhadap hidup yang sebenarnya bukan miliknya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara mengenai dosa juga saya teringat akan salah satu kisah dalam Injil Lukas yang sangat populer, yaitu mengenai Yesus yang menceritakan tentang kisah anak yang hilang, atau lebih tepatnya kisah tentang bapa yang baik hati. Bagaimana seorang bapa yang tetap menyambut anaknya yang durhakanya kebangetan itu. Sudah mempermalukan ayahnya, belum ayahnya belum sakit dan belum mati sudah minta warisan, itu berarti sama dengan mendoakan ayahnya supaya cepat mati. Lalu pergi ke negeri yang kafir, dalam pengertian saat itu yang bukan bangsa Yahudi, apalagi kemudian bekerja sungguh-sungguh sebagai orang yang melawan keyahudian, kerja sebagai peternak babi untuk memberi makan babi dan mau makan lagi makanan babi. Tetapi dosa yang bertumpuk-tumpuk itu toh akhirnya dihapus dengan kemurahan hati dan kebaikan sang bapa. Dia pulang dan disambut sebagai seorang anak yang hilang, yang mati dan ditemukan kembali. Tetapi yang menarik dari kisah itu menurut saya, pertama tentang bapa yang baik hati, tapi lebih tentang anak yang sulung. Ya. Anak yang sulung adalah tipe seorang anak yang tinggal satu rumah dengan bapa, tapi tidak memiliki hati dan pikiran seperti bapa. Ini perlu menjadi refleksi kita bersama. Kita kadang-kadang merasa beriman dan berpikir kita beriman, tapi sejatinya kita tidak beriman. Apa itu beriman? Beriman berarti kita berelasi dengan Allah, dengan Bapa itu. Dan relasi dengan Bapa mestinya menuntun kita untuk menjadi seperti Bapa. Ya, hati kita, cara kita berpikir dan cara kita melihat itu juga harus seperti Bapa. Inilah ukuran dari seorang yang disebut beriman. Nah, untuk kita yang mengenal Yesus Kristus itu menjadi semakin lebih mudah karena pengenalan kita akan Bapa itu menjadi sangat konkret dan jelas dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, karena itu diharapkan kita yang menyebut diri beriman, mari kita juga memiliki hati, memiliki mata untuk melihat dan merasa seperti Bapa itu. Maksudnya begini,
Kita tinggal satu rumah dengan Bapa, tapi kadang-kadang kita berjalan itu seolah-olah tidak ada Bapa di sana. Nah, pengalaman kesepian dan kesendirian itu juga yang membuat orang kemudian terjebak, jatuh dalam dosa. Banyak dosa terjadi ketika orang jalan sendiri, bukan? Baik. Oke, itu sedikit pengantar untuk kita, dua dasar Alkitab yang akan mengantar kita dalam permenungan pada malam hari ini. Baik, saya akan ambil waktu sejenak untuk membuka dokumen saya. Baik, para saudaraku terkasih, semoga ini bisa dilihat di layar Anda masing-masing. Saya tadi malam memberi sebuah sesi juga untuk salah satu kelompok doa, persekutuan pendalaman iman. Dan saya berbicara tentang, mereka minta saya berbicara mengenai kuatkan hatimu dan jangan takut. Ya, saya ingin sedikit menjadikan itu pengantar untuk kita pada malam hari ini. Ya. Berbicara tentang dosa, akhirnya mau tidak mau membuat kita juga berbicara tentang ketakutan. Ya, kalau kita sering mendengar Yesus mengungkapkan, jangan takut, jangan takut. Pertanyaannya sebenarnya, kenapa Yesus meminta kita supaya jangan takut? Ya, ini. Nah, saya ingin jadikan itu juga pengantar untuk berbicara mengenai dosa. Ini, saudara-saudariku. Kalau kita berbicara mengenai hal berdosa, ada beberapa poin yang mungkin baik untuk kita dalami. Yang pertama, dosa itu berhubungan dengan kasih. Ya. Dosa ada di mana tidak adanya kasih. Kalau nggak ada kasih, disitulah dosa akan muncul. Tapi ketika ada kasih, dosa di situ menjadi tidak berdaya. Nah, dosa terjadi karena pengalaman kesendirian dan kesepian. Nah, orang yang sendiri dan sepi, seringkali orang bergumul dengan ketakutan. Nah, dalam konsep iman kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, kita percaya akan Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan mestinya pengalaman atau pernyataan iman bahwa Allah itu beserta kita membuat kita menjadi orang yang tidak berjalan di dalam pengalaman kesepian. Ya, Yesus hadir ke dunia dan disebut sebagai Immanuel supaya manusia menyadari bahwa ternyata manusia itu berjalan tidak sendiri. Allah beserta dengan kita. Nah, keyakinan tentang Allah yang beserta kita itulah yang membuat kita semestinya tidak dikontrol atau tidak dikendalikan oleh ketakutan. Ini, ya. Nah, orang yang hidup dikendalikan oleh ketakutan itu akan terjebak dalam dosa. Nah, sebelum nanti kita masuk di apa itu dosa berat, dosa ringan, apa saja dosa pokok, ini ya. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh ketakutan, dia akan terjebak di gampang kompromi, gampang negosiasi. Ya. Orang yang takut kehilangan relasi, orang takut kehilangan materi, orang takut kehilangan jati diri, orang takut kehilangan macam-macam. Ya, kalau hidup kita dikendalikan oleh ketakutan, kita menjadi orang yang mudah untuk kompromi dan negosiasi. Kita juga menjadi orang yang mudah untuk masa bodoh, cuek. Ini dosa yang paling bejat ini. Ketika kita tahu bahwa kita bisa melakukan sesuatu, tapi kemudian kita diam dan masa bodoh di situ, ini dosa yang sebenarnya sangat merusak ya. Kita banyak menjumpai itu. Ya. Saya beberapa tahun lalu pernah mengikuti sebuah sesi Triduum, dan di dalam Triduum itu seorang pendamping memberikan kepada kami tugas untuk mengurutkan mana dosa yang paling berat sampai ke dosa yang sepele atau paling ringan. Dan tanpa kami sadari ternyata masa bodoh itu menempati urutan teratas. Ya. Orang yang mampu melakukan sesuatu tetapi diam, ini yang tidak benar. Ya, ini yang tidak benar. Untuk apa kita ada di situ dan untuk apa kita dihadirkan di situ kalau kemudian kehadiran kita ternyata tidak membuahkan apapun. Ada orang yang bersorak-sorai ketika tetangganya ditangkap narkoba sementara dia tidak. Dia bersyukur, aduh, untung saya nggak narkoba, untung saya nggak begini. Tetapi dia tidak sadar, itu menjadi penunjuk bahwa kehadirannya tidak memiliki daya perubahan apapun. Ya. Kalau kehadiran kita tidak membawa daya perubahan bagi orang tempat di mana kita berada, kita perlu evaluasi ada sesuatu yang nggak beres dari kehadiran kita di situ. Ya. Mestinya kehadiran kita membawa efek perubahan.
sekalipun itu kecil. Ya. Jangan bersyukur karena tidak berdosa, tetapi evaluasilah dirimu ketika kehadiranmu membuat orang lain tetap bisa berdosa. Harusnya perjalanan menuju kepada kekudusan itu bukan perjalanan individu personal masing-masing, tapi menjadi sebuah pengalaman komunal. Artinya, aku juga perlu bertanggung jawab terhadap keselamatan orang yang berada di sekitarku. Menuju kepada keselamatan itu bukan hanya kerinduanku, tapi juga kerinduan sesama yang kadang-kadang kurang disadari oleh mereka. Kita yang sadar tentang panggilan ke arah keselamatan dan kekudusan perlu hadir untuk itu. Ini, ya, orang yang dikendalikan oleh ketakutan tidak mungkin akan tiba pada itu. Ya, lebih baik diam daripada kita celaka, lebih baik diam daripada kita terseret masalah. Nah, sampai-sampai kemudian Yesus mengatakan dalam sabda bahagia, berbahagialah mereka yang membawa damai. Ini kita kadang-kadang nggak mau membawa damai karena kita tahu membawa perdamaian itu membawa resiko untuk kita. Ini ya. Orang yang dikendalikan oleh ketakutan juga kerap kali menghukum diri. Orang yang takut neraka, takut masuk neraka, seringkali berdoa dan beribadah, bukan karena pengalaman aku dicintai Tuhan, tapi karena aku takut tidak dicintai Tuhan. Ini motivasi rohani yang keliru. Ada banyak orang, mungkin di antara kita juga, yang kalau masuk misa atau masuk gereja, itu punya motivasi yang sebenarnya perlu untuk dimurnikan. Kita mendekati Tuhan itu supaya dicintai Tuhan, atau karena aku dicintai Tuhan. Ini berbeda sekali. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan karena takut jangan sampai nanti aku tidak dicintai Tuhan. Contohnya, seorang pengusaha yang masuk misa dengan tujuan, saya mau masuk misa karena jangan sampai nanti kalau tidak masuk misa bisnisku bisa rugi. Kalau saya tidak masuk misa nanti saya bisa begini dan bisa begitu. Nah, ini adalah orang yang kerap kali kemudian bisa menghukum diri. Ya. Ada satu ibu yang pernah bersharing kepada saya, dia sangat menyesal dan sangat merasa berdosa ketika dia lalai membawakan doa Angelus. Ya. Dia punya ikrar, punya niat untuk selalu mendoakan doa Angelus di setiap jam 12 siang, jam 6 sore, jam 6 pagi. Tapi suatu ketika dia tertidur dan tidak sempat mendoakan doa Angelus. Dia datang dan dengan sangat menyesal, dia bilang, saya sudah berdosa, dan sebagainya. Lalu saya jawab sama ibu itu, Ibu, saya kadang-kadang pikir mungkin Tuhan itu lebih berpikir bahwa ibu lebih butuh tidur saat itu daripada berdoa. Jangan menghukum diri dan menyalahkan diri berlebihan. Nah, orang yang motivasi rohaninya karena takut tidak dicintai Tuhan, dia akan menjalankan praktek keimanannya atas dasar ketakutan. Ini yang perlu untuk kita sama-sama renungkan dan refleksikan, saudara-saudari, apakah pergerakan rohani kita itu muncul dari rasa takut atau muncul dari pengalaman aku dicintai Tuhan. Ini akan membawa efek yang sangat berbeda. Baik, nah orang yang dikendalikan oleh ketakutan juga seringkali mengkambing hitamkan orang. Ada persoalan, dia tidak ngecek dirinya, tapi ngecek dulu orang lain. Ini gara-gara dia nih, ini gara-gara kamu nih, ini gara-gara Tuhan nih, akhirnya begitu. Ya. Dia tidak pernah, dia selalu melempar itu kepada orang dan sulit untuk merekam, mengoreksi dirinya sendiri. Baik, orang yang dikendalikan oleh ketakutan juga adalah orang yang gampang cari muka. Ini. Bahkan cari muka di hadapan Tuhan. Akhirnya hitung-hitungannya adalah mengenai prestasi. Sudah berapa banyak aku masuk misa. Jadi dia merasa tenang di hadapan Tuhan karena dia berpikir, saya sudah merasa cukup dicintai Tuhan. Karena saya sudah melakukan banyak ini. Seakan-akan aktivitas rohani ibarat seperti deposito di bank. Ya, nanti ada masa tertentu sudah rasa aman, safe, sudah tinggal menikmati bunga saja. Begitu. Nah, saudara-saudari, dasar-dasar yang saya katakan ini, kompromi, negosiasi, diam dan masa bodoh, menghukum diri, mengkambing hitamkan, cari muka, bahkan lumpuh untuk menyuarakan kebenaran. Ya, itu adalah aktivitas orang yang terjerumus karena hidupnya dikendalikan oleh ketakutan. Hidup yang dikendalikan oleh ketakutan akan berujung kepada praktek dosa. Nah, karena itu, Yesus bilang,
hidup kita harus dikendalikan oleh pengalaman kasih. Kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Immanuel sudah ada. Allah itu besertamu, Allah itu beserta kita. Karena itu jalani hidup dalam kendali keyakinan bahwa Tuhan ada bersamaku sekarang, Tuhan mencintaiku dan Tuhan mendekapku, merengkuhku, Tuhan memperhatikanku. Sehingga kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Ya. Banyak orang yang lebih takut kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Apakah kita sebagai persekutuan doa yang di Palopo ini adalah tipe orang yang lebih takut kehilangan teman daripada takut kehilangan Tuhan? Semoga tidak. Nah, ada ciri-ciri orang yang hidupnya dikendalikan oleh cinta atau oleh kasih atau oleh Immanuel itu. Dia merdeka dalam kebenaran. Ya, dia tidak takut menyuarakan kebenaran. Seperti Kristus diundang makan oleh orang Farisi, ya, tetapi di tengah relasi makan bersama, Yesus tidak terbeli otonomi dirinya. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Tidak ada negosiasi di situ. Aduh, dia sudah undang saya makan, tidak enak rasanya utang budi, begini-begini. No, ternyata kebenaran itu harus otonom, lepas dari unsur-unsur relasi. Saya jadi mengerti sekarang, kenapa Yesus ketika mengutus para muridnya, dia melarang para muridnya untuk jangan menyapa orang. Ya. Jangan memberi salam kepada orang selama engkau berada dalam perjalanan. Saya berpikir, kenapa tidak boleh memberi salam? Saya akhirnya mengerti, salam itu dalam pengertian adalah menyangkut relasi-relasi manusiawi. Jangan sampai misi kita menjadi gagal karena kita terjerat oleh relasi-relasi manusiawi. Ini. Kadang-kadang ada banyak tipe persaudaraan yang membuat kita terjebak dalam solidaritas semu. Ya sudah, berdosa sih dia, tapi dia teman saya, jadi biarkan saja. Ini. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh kasih, dia juga hidup dalam ketenangan batin. Tidak dihantui itu. Dia mampu menata dirinya. Ya, ada ketenangan batin di situ. Dia juga mampu mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup. Dia tidak hidup untuk mencari apa yang bisa dia dapat, tapi dia hidup untuk mencari apa yang bisa dia persembahkan. Ya, karena hidup ini bukan milik kita. Ya. Kita datang sebagai penggarap, dan tugas dari penggarap adalah memastikan bahwa lahan garapan saya, ketika Tuhan pemilik lahan itu datang, saya bisa menunjukkan ini hasil dari garapanku. Ini, ya. Ketika Allah mendatangi kita, mengunjungi kita, apakah kita sudah siap menunjukkan hasil dari garapan terhadap hidup kita? Ini masa Advent sudah dekat, minggu depan itu sudah menjadi penting, masa yang penting untuk merekoleksi dan melihat kenyataan diri kita. Orang yang selalu bersyukur karena merasa dan yakin dilibatkan oleh Allah. Jadi kebaikan yang dia lakukan itu bukan karena untuk menumpuk prestasi supaya nanti Tuhan balas kebaikanku. No. Tapi kebaikan yang dia lakukan adalah didasari oleh keyakinan bahwa bisa berbuat baik itu anugerah. Karena tidak sembarang orang bisa berbuat baik. Bisa berbuat baik artinya aku dilibatkan oleh Allah yang adalah baik itu. Ya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik sebenarnya kita sedang menjalankan karakter dan sifat dari Allah. Maka kita bersyukur. Bisa berbuat baik itu syukur banget gitu loh. Jadi jangan berbuat baik untuk mengatakan nanti Tuhan pasti balas kebaikan ini. Itu berarti nggak mengerti apa sebenarnya esensi dari berbuat baik. Berbuat baik itu tindakan Allah. Dan ketika kita bisa berbuat baik, betapa bersyukurnya kita karena kita dilibatkan Allah untuk masuk dalam misteri Allah yang adalah baik itu. Ini ya. Baik, para saudaraku, sakramen baptis. Kita ngomong tentang dosa, kita juga berbicara tentang sakramen baptis. Sakramen baptis itu menyatukan kita dengan Yesus Kristus. Yang dalam bahasa iman kita, sakramen baptis itu menghapus dosa asal. Ya. Apa itu dosa asal? Dosa yang sebenarnya membuat kita tidak bisa dengan diri kita sendiri mencapai keselamatan. Manusia merendahkan atau menurunkan martabatnya ketika cerita di Taman Eden, yang membuat manusia selanjutnya tidak punya daya dari dirinya sendiri untuk menggapai keselamatan itu. Karena itu dibutuhkan penolong. Dan sakramen pembaptisan menyatukan kita yang tidak bisa menolong diri kita sendiri dengan Sang Juru Selamat,
penolong yaitu Kristus. Persekutuan kita dengan Kristus itu menghapus dosa asal. Artinya menyelamatkan kita dari ketidakmungkinan kita untuk selamat. Ini. Kita hidup dalam Allah yang Immanuel beserta kita. Artinya kita tidak lagi jalan sendiri. Ada Dia yang bersamaku. Tidak ada kesendirian bagi orang yang dibaptis. Ya. Untuk Anda semua yang sudah dibaptis, tidak ada kesendirian dalam hidup ini. Karena itu jangan kendalikan hidupmu dengan rasa takut. Karena hidup yang didasari oleh rasa takut menjebak kita untuk bisa berdosa. Ya ini. Ada Tuhan bersama kita, jangan takut. Dia menyertai kita, Dia mencintai kita, Dia memperhatikan kita dan mau berjalan bersama kita. Karena itu pilihan terbaik bagi orang yang yakin Tuhan bersamanya, dia akan memilih untuk tidak berdosa. Baik, para saudaraku, sakramen baptis juga membuat kita hidup dalam komunitas kasih Tritunggal. Ya. Nah, dalam teologi Trinitas itu, kalau kita belajar ya, dulu kami para frater belajar mengenai Allah Tritunggal. Bagaimana Allah yang Tritunggal itu, ketritunggalan Allah itu kemudian kesatuan Allah itu diikat oleh yang disebut dengan kasih. Ini. Jadi ketika kita dipersekutukan dengan Kristus melalui sakramen baptis, kita sebetulnya masuk dalam komunitas kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Sehingga kita sebenarnya menjadi ciptaan baru di dalam Allah. Kita memang benar dilahirkan oleh ayah dan oleh ibu karena perkawinan, tapi pembaptisan adalah sebuah kelahiran baru di dalam komunitas Allah sendiri. Dosa asal terhapus sebab keselamatan hanya mungkin kalau ada kasih. Kita masuk dalam komunitas kasih, kita punya keluarga baru, yaitu keluarga di dalam Kristus, yang memungkinkan kita mengenal kasih. Hanya dengan cara itu, keselamatan itu ada. Sekali lagi, dosa itu berhubungan dengan kasih. Di mana ada kasih, di situ tidak ada dosa. Baik, yang kedua, nanti kalau memang saya terlalu panjang ngomongnya, bisa di-cut ya, silahkan diinterupsi. Dosa juga berhubungan dengan kebebasan. Nah, saudara-saudari, puncak tertinggi kasih Allah kepada manusia adalah kebebasan. Ini tidak pernah ada logika. Logika dari kasih adalah logika kebebasan. Demikian kata Paus Fransiskus. Kita tidak bisa menyebut kasih kalau selalu ada kurungan. Begitu. Kasih selalu berujung kepada kebebasan. Itu puncak tertinggi kasih Allah terhadap kita adalah dengan mengaruniakan kebebasan untuk kita. Dan puncak tertinggi kasih kita kepada Allah adalah mempersembahkan kebebasan. Ini. Kalau Allah mengaruniakan kepada kita kebebasan sebagai ekspresi kasih-Nya kepada kita, maka ekspresi kasih kita kepada Allah adalah dengan mempersembahkan kebebasan kita. Seperti kata Ignatius dari Loyola, ambillah Tuhan kemerdekaanku, pikiranku, budi ingatanku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu dan seterusnya. Ya. Dalam lagu persembahan itu kita kenal ya, baik dalam puji syukur maupun nada bakti dengan rumusan syair yang agak sedikit berbeda, tapi isinya sama. Ignatius dari Loyola mengatakan, Tuhan ambillah kemerdekaanku, kebebasanku, budi ingatanku, pakailah aku seturut maksud-Mu, seturut karya-Mu. Itulah yang kita minta sebagai titik tertinggi dari cinta kita kepada Allah. Selanjutnya, dosa terjadi karena penyalahgunaan kebebasan. Kita seringkali membesar-besarkan kebebasan. Seperti godaan Adam dan Hawa, ular terhadap Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Rupanya manusia ingin jadi sama seperti Allah. Ya, manusia tidak ingin dikendalikan oleh Allah. Dia ingin mengendalikan dirinya sendiri. Karena dia merasa paling tahu tentang hidupnya. Ini, dosa terjadi ketika kita merasa paling tahu tentang hidup kita. Jadi orang yang tidak mau dinasehati, tidak mau diatur, tidak mau taat dengan gereja, merasa mampu mengatur dirinya sendiri, tidak mau dengar orang lain, tidak mau dengar sedikit nasihat dari uskupnya, pastornya, dan seterusnya, dia sebenarnya terjebak dalam dosa ini. Dia membesar-besarkan kebebasan, menganggap diri dan ingin menjadi sama seperti Allah. Dia merasa paling tahu semua, yang baik dan yang jahat,
dan tak perlu lagi ada orang yang memberitahu dia tentang apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan. Merasa paling tahu dan ingin menjadi yang paling tahu adalah sebuah dosa. Ya. Dosa juga terjadi kalau kita mengecilkan kebebasan. Ini, ya, saya ini kan hanya manusia biasa, gitu. Ketika jatuh dalam dosa sedikit, ya saya ini kan manusia, saya ini kan manusia. Nah, itu bisa juga membuat kita terjebak dalam dosa. Seakan-akan manusia pada hakikatnya harus berdosa. Tidak demikian. Ya. Contohnya begini, ketika ada orang bilang kepada saya, Romo Abah sekarang kok sepertinya makin gemuk ya. Nah, saya sebagai orang berdosa akan bilang begini, itu konsekuensi logis dari logistik yang datang secara konsekuen. Saya tidak pernah mau menyalahkan diri saya. Itu saya bisa gemuk karena sesuatu di luar itu datang kepada saya. Konsekuensi logis dari logistik yang datang secara konsekuen. Mengapa saya tidak mengatakan seperti ini? Benar, semangat askese diri saya sekarang sedang lemah. Saya sepertinya takluk kepada keinginan tubuh, maunya makan terus. Saya seharusnya lebih mampu mati raga. Nah, ini yang harusnya muncul dari kata-kata kita sebagai orang yang menyadari dosa. Dan bukan malah menyalahkan keadaan, dan menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, bahkan akhirnya menyalahkan Tuhan. Oke, selanjutnya saudara-saudari, ada sebuah kesalahan serius diri kita. Kita kerap menyangkal diri sebagai berdosa. Seolah-olah kesalahan selalu terletak pada orang lain. Kita sulit melihat diri kita sebagai pendosa. Ini, ya. Kita kerap menyangkal diri sebagai berdosa dan saya jadi begini karena kamu, saya jadi begitu karena dia. Kita tidak mau mempertanggungjawabkan kejatuhan diri kita sendiri. Terkadang dosa seperti sebuah kebutuhan. Ada ketergantungan terhadap dosa. Rasanya tidak lengkap kalau saya belum berdosa hari ini. Ada orang yang seperti itu, kecanduan gosip, kecanduan membicarakan orang lain, ya, kecanduan ini, kecanduan itu. Jadi ada orang yang kecanduan terhadap dosa. Ya. Ini, apakah kita juga tipe orang yang seperti begini ya? Kita perlu mengkoreksi dan melihat diri kita. Apakah berbuat dosa adalah kebutuhanku? Ada orang yang ternyata berbuat dosa adalah kebutuhannya. Nah, Paus Gregorius Agung pada abad ke-6, kemudian diungkapkan kembali oleh Thomas Aquinas pada abad ke-13, ada menyebut 7 dosa pokok yang kemudian memicu bagi lahirnya banyak dosa yang lain. Kita semua kenal ini, ya, kesombongan ini juga. Mari kita amati diri kita masing-masing, menyangkut kesombongan. Apakah kita pribadi yang seperti ini? Ya. Kesombongan itu lawan dari kerendahan hati. Ya. Merasa diri lebih, tidak mau lagi diatur, yaitu ya, mendewa-dewakan dirinya sendiri. Harusnya saya, kenapa dia? Begitu. Harusnya saya pada posisi itu, tapi kok kenapa dia? Ya. Mungkin tidak kita ungkapkan, tetapi gerutu kita dalam batin itu juga menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Keserakahan, maunya semuanya dia yang ambil. Nafsu, hasrat seksual yang terlarang. Dalam ajaran gereja dikatakan dosa menyangkut seksualitas itu persinahan, perselingkuhan, masturbasi, pornografi. Ini, ya. Itu hal-hal tentang nafsu seksual yang perlu untuk disadari menyangkut dalam hubungan dengan dosa. Ya. Tidak pernah boleh membenarkan itu. Iri hati, ini juga penyakit batin. Orang yang kerap iri hati dengan orang lain senang, dianya meradang. Ini, ada tipe-tipe yang begitu. Kita sulit untuk bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kita bersuka cita ketika orang lain itu berduka atau gagal, kitanya malah syukur dia gagal sehingga saya bisa lebih tinggi dari dia. Nah, itu tidak beres batin yang seperti itu. Atau ketika orang lain berhasil dapat penghargaan, kitanya malah teriris-iris di batin kita. Nah, ini juga tipe penyakit. Kerakusan, ini seperti kemabukan, pesta pora. Orang suka mabuk-mabukan, ini bagian dari dosa. Murka atau kemarahan yang mendorong orang untuk balas dendam. Ya, ini banyak dari kita seperti begitu. Ya. Persaingan bisnis kemudian membuat kita sakit hati
Tidak jarang orang kemudian pergi ke dukun lah, cari ilmu hitam untuk menjatuhkan rekannya untuk begini dan begitu. Kemarahan, ini juga menjadi dosa. Kemalasan, ini juga. Ya, orang yang membuang-buang waktu, tidak mau tekun dalam berupaya, ini juga bagian dari dosa. Jadi kesombongan, keserakahan, nafsu seksual, ya, iri hati, kerakusan, murka atau kemarahan, kemalasan. Coba kita perlu melihat 7 hal ini, apakah ini juga menjadi kecenderungan kita. Selanjutnya, kita masuk kepada ini. Ada istilah dalam aktivitas berdosa itu venial sin dan mortal sin. Dosa ringan dan dosa berat. Saya sebetulnya waktu ditawari mengolah tema ini, saya agak takut, karena jangan sampai ini menjadi patokan, oh kalau masih kadar ringan berarti boleh dong Romo. Ini yang ditakutkan. Ya. Sebetulnya nggak perlu kita membeda-bedakan ini dosa berat, ini dosa ringan. Ketahuilah bahwa sesuatu yang melanggar kebenaran dan menjauhkan kita dari kehendak Allah itu dosa. Ringan atau besarnya, nggak usah dipikir. Ini berdosa ya berdosa. Itu sehingga saya tidak akan olah ini terlalu banyak, nanti malah menjadi pembenaran dan dianggap sebagai kewajaran. Ya, ini dia. Sebutan dosa ringan atau dosa berat sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai ukuran kewajaran sebuah dosa. Dosa tetaplah dosa. Sekalipun dikategorikan sebagai ringan, satu tindakan dosa tidak bisa dibenarkan atau dianggap wajar. Ini ya. Jangan ketika nanti ada definisi apa itu dosa ringan, apa itu dosa berat, kita kemudian, syukurlah, ternyata dosa saya masih ringan. No, bukan itu maksudnya. Ya. Pernyataan mengenai dosa ringan dan dosa berat bukan untuk membuat kita kompromi. Oh, ternyata masih boleh. Oh, karena masih kategori ringan jadi tidak apa-apa. Nanti kan bisa dihapus juga kalau ikut misa. Itu kan kalau kita tahu bahwa dosa ringan ternyata bisa dihapus atau terhapus ketika kita mengikuti ritus tobat dalam Ekaristi. Akhirnya kita, sudahlah. Berarti yang penting kita ikut misa harian, kalau gitu kita berbuat dosa ringan terus nggak apa-apa, yang penting ikut misa harian terus. Nah ini nggak benar yang motivasi seperti itu. Baca persis ini kalimat yang saya huruf tebal, kesengajaan mempermainkan belas kasih Allah adalah dosa berat, sekalipun dilakukan sepertinya dengan cara yang ringan. Kesengajaan mempermainkan belas kasih Allah adalah dosa berat. Kalau kita tahu itu berdosa, tapi kita berpikir, nanti kan Tuhan akan ampuni kok. Nah, kalau kita motivasi berdosa dengan pengandaian, nanti kan Tuhan juga akan maklumi dan ampuni, ini disebut mempermainkan belas kasih Allah. Venial sin atau dosa ringan. Dosa yang memperlemah kasih Allah. Misalnya apa? Buang sampah sembarangan, kentut sembarangan, maki orang, gosip, ya, ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, suaminya orang itu begini, ya. Pastornya digosipkan dan sebagainya. Ini tergolong dalam sini. Tapi bukan berarti karena itu ringan, lalu nggak apa-apa. No, inilah sebenarnya saya agak berat ngomong tentang ringan dan beratnya dosa, karena nanti membuat orang bisa membela diri bahwa itu masih ringan, Pastor. Semoga motivasi kita mendengarkan ini bukan untuk itu. Ya. Kira-kira digambarkan seperti ini. Ada Allah dalam wajah besar, dan kita berada di pinggirannya ini, itu dosa ringan. Sedangkan dosa berat, kita jauh dari Allah. Ini. Mortal sin. Apa yang melawan, dosa yang melawan secara langsung, tahu dan mau, kasih Allah. Ini. Orang yang tahu itu benar, orang yang tahu itu jelas-jelas salah, tapi tetap saja dia memilih dengan mau dan sadar untuk melakukan itu. Ya, tindakan misalnya seperti aborsi. Aborsi, orang yang melakukan aborsi, dia dengan sendirinya masuk atau dikeluarkan dari gereja Katolik. Dia terkena hukuman ekskomunikasi, lete sentensi atau otomatis. Ya, Bapak Ibu, slide saya tidak jalan normal ya, nggak apa-apa ya, karena tadi malam juga saya mengalami problem yang sama. Nggak apa-apa, nanti saya akan kirimkan slide-nya kepada Ibu Bapak lewat WA sama tim kalau memang mau diikuti. Kalau saya nanti harus kembali, ini saya mesti keluar dulu dari link ini, baru masuk lagi, baru bisa. Lebih baik kita dengarkan saja sekalipun mungkin tidak melihat slide.
Ini, dosa berat. Dosa yang melawan secara mau, tahu, dan sadar tentang ketidakbenaran. Bahkan kalaupun dia tahu bahwa pengampunan dosa lewat sakramen tobat itu bisa mengampuni dosa, toh dia menolak untuk menerima pengampunan. Ini yang disebut dosa berat. Ya. Saya tadi contohkan aborsi, tindakan pembunuhan. Ini adalah sebuah tindakan dosa berat. Ya. Banyak orang mungkin belum tahu itu ya. Sesudah aborsi dia begitu saja datang ke gereja dan terima komuni. Padahal dia sudah bukan lagi atau orang Katolik yang tidak boleh lagi menerima hak-haknya sebagai orang Katolik. Tolong katakan ini kepada kenalanmu, saudara-saudarimu yang mungkin pernah melakukan aborsi. Dia tidak boleh, dia dikeluarkan secara otomatis dari gereja Katolik. Boleh kembali asal ikut pengakuan dosa. Karena itu tergolong dalam mortal sin. Baik, ini lagi. Katekismus Gereja Katolik nomor sekian, 1855, mengatakan, saya bacakan untuk Anda, dosa berat itu merusak kasih di dalam hati manusia oleh satu pelanggaran berat melawan hukum Allah. Di dalamnya manusia memalingkan diri dari Allah. Tujuan akhir dan kebahagiaannya dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih rendah. Ya. Dilakukan dengan sadar, penuh kehendak, menolak, menyangkal cinta kasih Allah. Ini yang disebut dengan dosa berat. Sedangkan dosa ringan adalah dosa yang dilakukan tanpa pengetahuan penuh dan tanpa persetujuan penuh. Saya contohkan tadi misalnya gosip, ya buang sampah, dia naik mobil lalu makan permen di dalam mobil, lalu dia buang begitu saja lewat jendela. Orang Katolik yang kelakuannya seperti itu orang Katolik yang nggak beres. Saya sering sakit hati ketika naik motor atau naik mobil lalu lihat orang buang sampah dari dalam mobilnya. Seolah-olah dunia ini hanya ada dalam dia punya mobil. Begitu. Sudah dikasih berkat punya mobil, lalu dia gunakan itu untuk buang sampah sembarangan. Itukah wujud syukur dari memiliki materi yang sedikit lebih daripada yang lain? Lalu kita yang pejalan kaki ini menikmati sampah dari para pemilik mobil. Itu orang yang nggak beres otaknya. Sudah dikasih berkat oleh Tuhan, malah dia terima kasih dengan cara dari mobil dia buang-buang sampah begitu. Ya, semoga untuk kita yang bermobil jangan begitu ya. Ini. Sekalipun itu dosa ringan, tapi kok dilakukan terus-menerus, itu menjadi dosa berat. Karena apa? Kita menyepelekan. Nah, apa kriterianya sebuah dosa itu disebut berat atau ringan? Pertama mengenai, ini ada bahasa hukumnya ya, objek moralnya atau jenis dari aktivitas dosa itu. Contohnya berbohong, itu dosa. Nah, lalu yang kedua, di mana kita berbohong? Itu juga bisa menentukan berat atau ringannya. Kepada siapa kita berbohong? Kapan kita berbohong? Berapa kali kita berbohong? Bagaimana kita melakukan pembohongan itu? Dengan bantuan apa kita berbohong? Ini menjadi juga hal-hal ya atau kriteria yang menunjukkan berat atau ringannya sebuah dosa. Lalu apa maksud atau tujuan kita berbohong? Ini ya. Semakin sesuatu atau suatu perbuatan itu membuat kita menjauh dari tujuan akhir hidup kita, yaitu persekutuan dengan Allah, maka itu disebut sebagai dosa berat. Semakin perbuatan membuat kita jauh dari Allah, ya, itulah yang disebut dosa berat. Ya. Perbuatan yang membuat kita menjauh dari tujuan akhir hidup kita, persatuan dengan Allah. Dosa yang membuat kita terseret pada kegelapan, itulah yang disebut dosa berat. Kalau Allah adalah cahaya, dan kita menjauhkan diri sampai memilih kegelapan, maka itulah yang disebut dosa berat. Kita sendiri yang kemudian menentukan praktek hidupku selama ini yang mana yang terkategori berat dan ringan itu. Ya. Baik saudara-saudari, dosa memang adalah keputusan pribadi kita di hadapan Allah. Tetapi kita juga punya tanggung jawab terhadap dosa orang lain. Ini. Kalau misalnya kita ambil bagian langsung dan dengan sukarela mendukung orang lain yang berbuat dosa, itu juga dosa. Kalau kita memerintahkannya, meskipun kita tidak melakukan itu. Contohnya mencuri. Kita yang suruh orang mencuri, meskipun kita bukan yang mencuri, tapi menyuruh orang mencuri, itu dosa.
menasehatinya supaya nanti kalau kamu curi, masuknya lewat pintu ini ya, jangan pakai pintu di sana. Nah, menasehati supaya orang terjerumus dalam dosa, itu juga adalah dosa. Memuji tindakan orang yang berdosa. Wih, hebat kamu ya bisa merampok bank ya. Luar biasa, saya tidak bisa ya. Nah, memuji dosa orang, itu juga dosa. Ini ya. Jadi jangan sembarangan memuji dosa orang. Ya. Ih, hebat kamu ya. Kamu bisa dapat 3 istri orang itu satu kali tuh. Nah, itu bukan kebanggaan. Ya. Kalau ada orang Katolik yang justru memuji orang lain yang berbuat dosa, tindakan memuji dosa adalah dosa. Menutup-nutupi, ini juga. Karena dia teman saya, jadi janganlah, biar saja. Itu. Atau kita bisa menghalangi orang berbuat dosa, tapi kita tidak menghalangi, itu juga dosa. Ini ya. Jadi kalau kita tahu teman kita akan beli narkoba, atau ada orang lain akan merencanakan itu, sebenarnya berpeluang untuk menghalanginya, tapi kita tidak menghalanginya, tindakan menutup-nutupi atau tidak menghalangi juga disebut sebagai dosa. Ini ya. Baik, saudara-saudari, penyembahan berhala, misalnya jimat-jimat, ya, orang yang banyak pergi ke dukun-dukun, ya, suka sekali ke dukun-dukun, bukan dukun urut ya, tapi dukun-dukun yang terkategori sebagai dukun-dukun ilmu hitam misalnya. Ya, ada orang bilang orang-orang pintar begitu. Saya di sini sering mengatakan kepada umat, kenapa orang-orang seperti itu disebut orang pintar? Karena mereka yang sering datang kepada mereka itu adalah sekumpulan orang bodoh. Hanya orang bodoh yang cari orang pintar. Jadi semoga tidak ada orang Katolik yang menjadi bodoh karena bukan pergi kepada Yesus, tapi pergi kepada dukun-dukun itu. Ya, ini. Persinahan, itu dosa. Pembunuhan, saksi dusta. Karena iri hati terhadap prestasi orang, kita menyatakan hal yang tidak benar tentang orang itu supaya orang itu kehilangan prestasinya. Ini. Itu dosa-dosa yang mematikan, mortal, mematikan. Artinya dia membunuh, dia punya dirinya sendiri. Kejiwaannya dia bunuh, rohnya dia matikan. Orang yang memilih kegelapan, dia memadamkan cahaya. Ini. Jadi orang yang suka dengan kegelapan hanya satu caranya, tiup dan buang cahaya. Ini kenapa disebut mortal sin? Karena dia tahu bahwa lilin itu bisa dia gunakan untuk meneranginya di waktu malam, tetapi dia sengaja tiup lilin itu. Itu yang disebut dengan mortal sin. Dia tahu bahwa kegelapan itu tidak menyenangkan, tapi dia sengaja memilih untuk hidup dalam gelap. Nah, untuk dosa-dosa mortal sin atau dosa berat itu, kalau mati Anda tidak menerima sakramen tobat, itu masuk neraka. Itu ajaran gereja mengatakan itu. Karena itu pentingnya kita mengaku dosa. Ini, ya. Orang yang melakukan dosa berat tanpa mau menerima sakramen tobat, padahal ada peluang untuk itu, ketika mati dia masuk neraka. Ya. Dosa berat itu diampuni dengan sakramen tobat. Tetapi dosa ringan itu bisa diampuni melalui ritus tobat ekaristi. Karena itu jangan masuk gereja, ikut misa, nanti sudah doa pembuka, baru masuk misa. Ikuti dari awal karena ada ritus tobat. Dan ritus tobat itulah yang membersihkan kita dari dosa-dosa ringan. Itu misalnya tadi waktu jalan ke gereja, tanpa sadar ada kucing dia tendang, tanpa sadar gitu. Nah, dosa-dosa ringan seperti itu dihapus dalam ritus tobat supaya orang pantas mengikuti misa dengan benar. Tetapi jangan berpikir, oh karena berarti dosa-dosa saya hanya terkategori ringan, karena itu saya nggak perlu mengaku dosa lewat pastor. Ini keliru. Ya. Cara terbaik untuk membangun spiritualitas kita adalah dengan sakramen tobat. Sakramen tobat menjadi pilihan tepat untuk memohon pengampunan dosa, berat maupun ringan dosa itu. Begitu, ya. Benar bahwa ritus tobat itu membuat kita terampuni dosa-dosa ringan kita. Tetapi imam yang menjadi representasi dari Kristus di dalam sakramen tobat di ruang pengakuan dosa mengucapkan kata-kata pengampunan yang sebenarnya sedang diucapkan Allah untukmu.
Dan kata-kata itu tidak ada di dalam ritus tobat Ekaristi. Hanya ada dalam ritus tobat, dalam sakramen tobat. Karena itu cara terbaik untuk sungguh-sungguh memulihkan dan mengembangkan spiritualitas kita yang seringkali kita bunuh, kita matikan dengan dosa-dosa, baik ringan maupun berat, itu adalah dengan mendatangi sakramen tobat dalam bilik pengakuan dosa. Ini ya. Nah, tapi saudara-saudari, untuk orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengaku dosa karena mungkin terlalu jauh dari gereja, dia tidak pernah ketemu pastor misalnya, dia juga bisa tetap mendapat rahmat pengampunan sekalipun itu dosanya berat. Dengan cara apa? Ada istilah penyesalan sempurna. Ya. Dia lakukan dengan tindakan yang dia sungguh-sungguh, aku mau bertobat Tuhan, dan aku mau melakukan silih. Aku melakukan tindakan ini sebagai ekspresi aku mau bertobat. Dan dia konsisten dengan upaya itu. Dosanya bisa diampuni. Tetapi, catatannya, jangan karena ada peluang pengampunan dosa dengan cara itu, lalu Anda tidak mau mendatangi sakramen tobat. Itu hanya menjadi catatan bagi yang kesulitan untuk mengakses sakramen tobat. Tapi yang bisa mengakses sakramen tobat, harus pergi ke ruang pengakuan dosa. Jangan mengatakan, sudah nanti saya pengakuan pribadi langsung kepada Tuhan. Ya. Gereja, Kristus memberikan kepercayaan dan anugerah kepada gereja untuk menjadi sakramen, artinya tanda Allah yang berbicara. Kalau kita memilih untuk tidak menggunakan sakramen sebagai sarana keselamatan, kita melecehkan gereja. Melecehkan gereja itu dosa. Ya, jadi dosa di atas dosa lagi. Jadi untuk saudara-saudari yang mendengar ini, jangan pernah melecehkan sakramen. Sakramen minyak suci, sakramen tobat, dan sakramen yang lain. Ini ya. Apalagi sekarang dalam konteks menjelang Natal, biasanya di beberapa keuskupan dan paroki ada kebijakan pengakuan dosa. Datangi, cari pastor, dan duduklah untuk mendengar kata-kata Allah yang mencintaimu, memulihkan persahabatanmu dengan Dia. Ini ya. Bukan pastor yang mengampuni, tetapi Allah yang mengampuni melalui gereja dengan perantaraan imam itu. Ini. Baik. Selanjutnya, semakin sering kita mengaku dosa, maka kepekaan batin kita terhadap ketidakbenaran itu menjadi semakin tinggi. Ya ini. Yohanes Paulus kedua, Teresia Kalkuta itu sangat rutin mengaku dosa, bahkan mungkin saya salah, tapi saya pernah membaca rasa-rasanya sebuah tulisan hampir setiap minggu mereka mengaku dosa. Ya, seperti itu. Wah, berarti banyak sekali mereka punya dosa. Bukan. Tetapi ketajaman batin mereka untuk melihat, aduh, tadi saya sudah berpikir keliru tentang orang lain. Aduh, tadi saya sudah menyeletuk kata-kata yang sebenarnya menyakiti perasaan dia. Ada orang lain senyum, saya tidak lihat. Dia senyum, saya malah muram, misalnya. Nah, ketajaman batin mereka semakin terasa untuk melihat ketidakbenaran. Karena mereka sering menghadapkan diri mereka di hadapan Allah melalui sakramen tobat. Dan kepekaan kita terhadap Allah yang mengasihi itu juga akhirnya makin besar ketika kita sering menelanjangi diri kita di hadapan Allah dalam ruang sakramen tobat. Baik, apa kesimpulan dari semuanya ini? Yang pertama, jangan pernah abaikan sakramen tobat. Kita ngomongin tentang dosa. Ini. Semoga tidak menjadi sebuah pembenaran untuk mengatakan, oh dosa ringan, dosa berat, oh saya ringan, oh dia berat. No. Abaikan itu definisi berat atau ringan, dosa tetaplah dosa. Yang ringan bisa beranjak menjadi berat kalau kita tidak pernah, kalau kita mengabaikan yang ringan-ringan itu. Karena itu jangan pernah abaikan sakramen tobat. Tanda engkau mencintai kekatolikan adalah ketika engkau mencintai sakramen-sakramennya. Karena apa? Yesus mempercayakan dirinya kepada gereja untuk menjadi tanda dari kehadiran Yesus Kristus itu sendiri. Kalau ada orang Katolik yang atau tidak menghargai sakramen, sebenarnya dia sedang tidak menghargai kekatolikan, tidak menghargai kekatolikan serupa dengan tidak menghargai Kristus. Yang kedua, jangan bernegosiasi dengan dosa. Kalau hari ini kita buka jendela untuk setan, minggu depan kita akan buka pintu gerbang untuk dia. Kita semua berdosa, saya juga yang ngomong tentang dosa ini adalah pendosa,
rawan juga terhadap dosa. Karena itu mari kita sama-sama tidak mudah negosiasi. Ya, satu kali saja cukup. Tuhan kan maha baik, jadi sudah nanti minggu depan kan ada sakramen tobat. Kalau gitu saya berdosa sekarang memang, besok saya mau akui. Nah, hal-hal seperti itu hendaknya jangan menjadi pemikiran orang Katolik. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, itu yang saya bisa sampaikan untuk Anda. Dengan keterbatasan pengetahuan akademik saya hanya bisa menyampaikan itu untuk Anda, dan semoga ini bisa menemani Anda dalam mempersiapkan masa Advent. Anda bisa melengkapi informasi mengenai yang saya katakan tadi dengan membaca Katekismus Gereja Katolik di urutan nomor 1800-an, itu ada cerita atau artikel-artikel dalam Katekismus Gereja mengenai dosa. Anda juga bisa mengunjungi channel-channel YouTube, misalnya Romo Bayu, itu mengungkap juga banyak tentang definisi-definisi seperti ini secara lebih tajam. Dia lebih cerdas dari saya, dan pengetahuan dan keilmuannya juga lebih tinggi dari saya. Terima kasih banyak atas kepercayaan ini, dan semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo atas sharingnya malam hari ini. Sesuai dengan yang kita tadi sharingkan, dari awal teaser sampai sekarang semuanya sangat menarik. Semua tentang hal yang memang tiap hari kita rasakan, apalagi ini dosa nih. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan bagi mungkin yang mau sharing dulu. Yang mau sharing dulu silahkan. Mungkin ada yang ingin menceritakan apa yang terkait dengan apa yang Romo ceritakan mengenai dosa. Ada mungkin yang sedang bergumul atau ada yang bertanya-tanya mungkin. Silahkan, yang mau bertanya silahkan. Kita berikan forum. Ya, silahkan di-unmute yang mau bertanya mungkin. Pak Petrus. Ya, Pak Petrus. Silahkan, Pak Pet. Silahkan. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Tadi kan tentang dosa berat dengan dosa ringan itu. Kalau saya tidak salah, tadi Romo itu menjelaskan membunuh itu termasuk dosa berat. Dan pernah kami diskusi tentang bunuh diri itu. Tentang bunuh diri, menurut saya bunuh diri itu bagi saya itu adalah dosa berat. Ya. Tapi dalam penjelasan diskusi waktu itu dikatakan bahwa artinya dalam jalannya diskusi seolah-olah dikatakan bahwa itu bukan dosa berat, karena dalam diskusi waktu itu dikatakan ya ada kemungkinan bisa selamat kalau di detik-detik terakhir masih bisa dia mohon ampun dan kemungkinan bisa diampuni dan bisa masuk surga. Nah, padahal bagi saya waktu itu saya mengatakan itu termasuk dosa berat, tapi saya tidak berdebat waktu itu. Jadi ini yang mohon penjelasan dari Romo tentang bunuh diri. Ya, kasih Romo. Baik, terima kasih Bapak Petrus. Bunuh diri terkategori sebagai dosa berat. Ya, karena apa? Ya, sebenarnya sudah sangat jelas itu. Maksudnya hidup manusia bukan milik dari manusia. Kita tidak pernah meminta datang, dan kita juga seharusnya tidak pernah meminta untuk pergi, begitu. Itu pertama. Ajaran gereja mengungkapkan dengan sangat jelas bunuh diri sebagai sebuah dosa berat. Saya lupa artikel keberapa dalam Katekismus Gereja Katolik, nanti bisa dicari di nomor 1800-an itu ya. 1860-an itu ada ditulis di situ.
Nah, tidak perlu berdebat panjang tentang ini, bahkan di beberapa gereja dan keuskupan, ada sebuah kebijakan yang sangat mengerikan terhadap orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Ada beberapa yang tidak akan melayani misa, requiem, bahkan lonceng gereja pun tidak boleh dibunyikan untuk orang yang bunuh diri, begitu. Ya. Nah, tentu kebijakan-kebijakan tersebut bisa kita diskusikan. Tapi yang jelas mau mengatakan bahwa sebenarnya gereja mengutuk orang yang bunuh diri. Ya. Karena bunuh diri itu merendahkan atau seolah-olah dia ingin menjadi Tuhan atas dia punya hidup. Padahal kitab suci sendiri mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan kita tidak berhak menjadi Tuhan atas kita punya hidup. Kalau kita sangat menderita dan sangat kesulitan menghadapi hidup ini, ya, toh tidak menjadi alasan bagi kita untuk mencabut nyawa kita, begitu. Ya. Nah, ini yang sebenarnya penting untuk kita perhatikan bersama. Ya. Jangan sampai ada diskusi yang kemudian masih berdebat apakah membunuh diri itu dosa ringan atau itu sangat dosa berat. Membunuh orang itu dosa berat, membunuh bayi itu dosa berat, aborsi itu dosa berat, bahkan membunuh diri sendiri itu dosa berat. Ya ini. Begitu Bapak Petrus ya. Jadi Anda benar, nggak usah kecewa dengan perbedaan pendapat. Anda benar bahwa bunuh diri tergolong dalam dosa berat. Begitu. Halo? Iya. Bagaimana Pak Petrus? Sudah cukup ya penjelasan Romo? Cukup. Saya kira jelas sekali ya, penjelasan dari Romo itu. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Pak Linus? Mungkin mau sharing, mau cerita. Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya, Romo. Kalau masalah dosa berat dan dosa ringan itu, banyak yang terjebak pada pengkotak-kotakan lagi ini. Akhirnya banyak yang karena mengatakan jadi bingung melihat dosa sebenarnya itu apa. Tapi Romo sudah bilang tadi bahwa dosa intinya adalah ketika kita di dalamnya tidak ada cinta kasih. Nah, yang Romo cerita lagi nih, bagaimana sebenarnya Romo ketika cara menyadari bahwa kita itu, tadi Romo mengatakan ketakutan itu mengantar kita pada dosa sebenarnya. Nah, bagaimana kita menyadari bahwa saat ini nih kita sedang dalam kondisi yang terjebak dalam lingkaran di mana kita jatuh dan jatuh lagi dan sebenarnya terikat dalam ketakutan. Karena biasanya orang berdosa satu kali berdosa kayak Romo cerita tadi, berdosa sekali, kompromi, dosa lagi dan dosa lagi. Namun kadang ada orang yang tidak menyadari bahwa hal itu sebenarnya adalah dosa dan terjebak pada keadaan ya kembali lagi Romo ke dalam keadaan kejatuhannya. Bagaimana kira-kira Romo agar kita itu bisa lebih sih ketika kita sudah dalam lingkaran itu kita sadar bahwa kita sebenarnya terjebak dalam kondisi karena kita punya ketakutan makanya kita berdosa. Baik, Saudari Mbak Sri Nining, ya. Benar seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya kita nggak usah terlalu berpikir mengenai itu dosa berat atau dosa ringan. Kesadaran yang dituntut dari kita adalah pertama-tama tentang itu dosa, begitu. Justru ketika kita mengkotak-kotakkan atau mengkategorikan ini dosa berat, itu dosa ringan, kita cenderung akan terjebak untuk negosiasi di sana. Artinya, ini kan berarti masih terkategori ringan, jadi boleh. Nah, itulah yang sebetulnya memberatkan saya untuk menyampaikan itu. Biarlah tentang definisi dosa berat, dosa ringan itu menjadi, ya umat tentu boleh mengetahui itu, tapi menjadi discernment bagi para imam ketika mendengarkan sharing umat atau ketika mendengarkan pengakuan dosa, sehingga dia tahu penitensi apa atau hal-hal apa yang perlu menjadi anjuran, nasihat bagi orang-orang yang mengakui dosa. Sedangkan untuk peniten atau untuk kita semua, sadarilah bahwa kondisi ketika kita melawan kebenaran, ketika kita melawan kasih, itu dosa dalam bentuk apapun. Buang sampah sembarangan itu dosa. Jangan pikir karena
saya mau ngaku dosa apa ya, Pastor ya? Bingung lah saya nih mau ngaku dosa apa. Saya nggak pernah membunuh, saya nggak pernah mencampuri urusan rumah tangga orang. Tapi coba lihat dalam hal-hal kecil. Ketika kita naik mobil lalu buang sampah sembarangan, coba sadari itu dosa itu. Ya. Ketika kita buang sampah sembarangan, ketika kita tiba-tiba terjebak dalam obrolan yang menjelekkan orang dan sebagainya. Ya. Mungkin kita mengatakan itu kan ya hanya lalai, Pastor. Kelalaian itu dosa. Dalam doa saya mengaku itu kan sangat jelas. Saya berdosa di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Jadi lalai untuk mengatakan tidak, padahal harusnya aku mengatakan tidak, itu juga disebut sebagai dosa. Nah, karena itu mari kita sadari tentang tindakan yang melawan kebenaran, memdiamkan kesalahan, tindakan yang berkompromi dengan kita punya kelemahan-kelemahan manusiawi juga dikategorikan sebagai dosa. Tanda kita beriman adalah ketika kita mampu memiliki penerawangan batin yang lebih tajam tentang apa itu ketidakbenaran atau apa itu dosa. Begitu. Nah, memang ketika kita sudah terjebak terlalu jauh dalam dosa, kita menjadi seperti terbiasa dengan dosa dan malah tidak bersalah dengan itu. Contohnya, misalnya orang yang gemar nonton film porno misalnya. Ya, mungkin awal-awalnya itu seperti ketakutan gitu. Ya, biasanya anak-anak kan gitu. Tapi sesudah sering, biasa itu begitu. Jadi akhirnya menjadi tidak ada lagi filter di sana. Ya, itu contoh. Ada contoh-contoh yang lain begitu. Orang yang laki-laki yang gemar selingkuh, dia tidak lagi akan berpikir tentang perselingkuhan itu sebagai dosa. Karena dia merasa dia sudah terbiasa dan terlatih dengan itu. Nah, begitu. Nah, itulah pentingnya bagi kita sebenarnya untuk menghadapkan diri kita, tadi bicara mengenai sakramen tobat, untuk tidak pernah jemu mempersembahkan diri kita dalam pengakuan dosa, supaya kita menjadi orang yang semakin peka untuk melihat ketidakberesan. Dan jangan betah dengan ketidakberesan. Ini ada orang yang tidak mau mendekatkan diri dengan sakramen tobat, padahal ibaratnya dia sedang mengantongi kotoran anjing di dia punya baju. Dia begitu betah dengan bau itu, dan dia bawa itu bertahun-tahun seperti itu. Dan dia dikendalikan oleh itu, dijerat oleh itu. Nah, karena itu saya menghimbau sekali lagi melalui renungan malam hari ini, untuk kita yang sedang mendekati Natal, masa Advent, kuatkan hatimu, datangi imam, dan berlututlah untuk minta pengampunan dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Siapapun Anda. Ya. Jadi, untuk ada berapa orang dalam komunitas malam ini, 32 orang yang mendengarkan saya berbicara, berarti ada 32 orang nanti yang juga akan mendatangi imam untuk mengikuti sakramen tobat. Kalau tidak, Anda berdosa terhadap waktu yang sekarang Anda sedang pakai. Ya, ini. Begitu Ibu Sriningsih. Baik, Romo. Terima kasih. Bu Vera tadi saya lihat raise hand. Bu Vera mau sharing kah atau mau tanya, Bu? Ya, mau bertanya. Oke. Silakan. Boleh dibuka videonya, Ibu Vera. Iya, tapi nggak tahu kenapa ini tunggu videonya ini. Mungkin bermasalah. Bukan bermasalah. Biasa barang pinjaman. Oh, iya, silakan saja. Barang pinjaman, jadi tidak tahu ini setel. Pinjaman itu ya, juga Romo? masalah, Bu, ya. Nggak masalah, Romo. Nah, karena ini bukan saya. Oke, Bu, kami bisa dengar. Ya. Dimaklumi Romo, karena umurnya ini kepala 5, jadi belum tahu persis ini mau roba-robain. Jadi yang saya terima kasih Romo pengajarannya tadi. Jadi saya mengambil kesimpulan kita ini manusia, ke kiri ke kanan muka belakang pasti akan ketemu dengan hal dosa kalau kita tidak memahami akan belas kasih Tuhan dalam diri kita. Dan yang saya mau bertanya kepada Romo, bagaimana dengan orang yang tadinya berdosa, tetapi
dia sudah bertobat dan betul-betul sudah berubah. Kita sudah melihat kenyataannya sudah berubah, sungguh bertobat. Tapi dia tidak mau menggunakan sarana sakramen tobat. Bagaimana itu, Romo? Oke, Ibu. Nah, ini yang Iya. saya katakan tadi ya. Pertobatan sempurna seorang Katolik. Ini Katolik ya atau bukan Katolik ya? Kalau dia seorang Katolik, pertobatan sempurna untuk orang Katolik dia adalah menggunakan gereja bagi sarana pertobatan itu. Kecuali dia berada di tempat yang mungkin terlalu jauh dan sebagainya. Tetapi ada catatan lain, dia tidak mau menggunakan sakramen tobat sebagai sarana pertobatan berhubung dengan ketidaktahuannya atau keraguannya. Ini, kalau dia berhubungan dengan dia pengetahuannya mengenai sakramen tobat itu kurang, mungkin masih bisa diterima. Tetapi kalau dia tidak menggunakan sakramen tobat sebagai sarana pertobatannya berhubungan dengan dia meragukan kuasa gereja sebagai sebuah tubuh mistik Yesus Kristus, maka pertobatannya tidak bisa disebut sebagai pertobatan sempurna sebagai orang Katolik. Begitu ya. Jadi saya tidak bisa menilai di sini. Kita perlu melihat lebih dalam tentang itu. Dia tidak mau datang ke sakramen tobat berhubungan dengan dia tidak tahu apa sakramen tobat. Bisa saja dia menggunakan cara berpikir orang bahwa, pastor kok mengampuni dan sebagainya. Mungkin dia belum sungguh kenal apa sakramen tobat. Atau dia melecehkan atau sedikit meragukan dan tidak percaya dengan institusi gereja sebagai bagian dari Kristus sendiri atau sebagai tubuh mistik Kristus. Begitu. Ya, dia berpikir begini, Romo, kan saya minta ampun sama Tuhan langsung, nggak perlu ke Romo. Saya sudah bilang, nah itu harus pemahaman mengatakan tidak perlu gereja, ya. Imam itu representasi dari gereja, jadi bukan tidak perlu ke Romo. Itu sebetulnya bahasa halus dari mengatakan saya tidak perlu gereja Katolik sebagai sarana keselamatan. Saya bisa sendiri selamat. Nah, anggapan orang Katolik yang seperti itu, menganggap seperti itu pun sebenarnya kalau dia katakan itu dengan sadar, tahu dan mau, dia juga termasuk tindakan yang meragukan gereja juga adalah dosa. Begitu, ya. Jadi ya sudah. Kita tidak dalam ukuran mau menghakimi dan memperdebatkan seperti apa orang itu, tapi prinsip kita sebagai sebuah pengajaran pada malam hari ini, percayalah kepada gereja. Dikatakan dalam kredo ya, aku percaya. Anda selalu mengungkapkan setiap minggu kan? Aku percaya akan gereja Katolik yang satu, yang kudus, yang Katolik dan yang apostolik. Apostolik itu apa? Kalau sekarang para pastor mengampuni dosa dengan sakramen, itu kuasa pengampunan dosa itu berasal dari Yesus. Karena Yesus mewariskan itu kepada Petrus, para rasul mewariskan kepada pengganti sampai kemudian sampai ke tangan imam, tempat di mana Anda bisa melihatnya. Ada suksesi yang tak terputus di situ. Itu yang disebut dengan apostolik. Jadi kalau kita meragukan gereja dengan mengatakan, sudah saya mau langsung kepada pastor, kepada Allah saja. Dia tidak sungguh percaya tentang gereja Katolik yang apostolik itu. Ini ya. Mohon maaf, saya bukan maksud menghakimi beliau, tapi ini sebagai sebuah pengajaran terhadap kasus itu. Begitu. Ya. Mungkin ada pengalaman trauma dan kita mesti lihat itu jangan sampai penuh dengan logika manusianya, Romo. Ya. Penuh dengan logika. Benar bahwa mungkin dia berpikir begitu, tapi dia perlu menerangkan apa yang dia mengerti tentang kredo. Ya. Logika harus tunduk di bawah iman. Itu. Logika harus tunduk di bawah iman. Kalau kita mendasarkan keimanan kita hanya pakai data-data empiris terus, jangan katakan beriman. Karena mengatakan beriman berarti kita percaya ada kuasa yang lebih besar daripada tempurung kepala. Gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa meletakkan misteri Allah dengan kita punya tempurung kepala yang sebesar tempurung kelapa. Itu kesombongan namanya. Begitu ya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa rasionalitas itu bagian terkecil dari misteri Allah. Begitu. Ya. Karena itulah kita percaya akan dalam kredo, kita percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, dan ditambah lagi kita percaya akan gereja.
Nah, di mana kepercayaan kita akan gereja kalau kita selalu meragukan sakramen-sakramen gereja? Dan saya berharap katekese mengenai kredo itu perlu diperdengarkan kembali, ya, supaya orang sadar bahwa orang yang melecehkan gereja, meragukan kuasa pengampunan yang melalui Yesus berikan di dalam gereja, dia tidak sungguh-sungguh percaya akan Kristus. Kalau dia percaya Yesus mengampuni, sebagai orang Katolik dia mesti percaya gereja mengampuni. Yesus tidak pernah mengampuni tanpa gereja. Begitu. Ya. Tidak ada Yesus mengampuni tanpa gereja. Dia menggunakan gereja sebagai sarana sakramennya untuk mengampuni. Ini, makanya gereja disebut tubuh mistik Yesus Kristus. Artinya apa yang dilakukan gereja adalah representasi apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi kalau engkau meragukan gereja, tidak percayakan gereja, serupa dengan engkau tidak percayakan Kristus. Bagaimana berbicara tentang Yesus mengampuniku, sedangkan tubuh mistiknya sendiri engkau tidak percaya. Begitu, Ibu. Terima kasih Romo, berarti saya terima kasih pengajarannya Romo ini malam, jadi saya dapat tugas untuk menginjil lagi. Nah, benar. Dengan ya. materinya Kita semua Romo. harus ini. Terima kasih Romo. Katakan tentang kalau misalnya ketemu dengan orang itu, bilang saja, enggak usah ngotot ya, kita nggak perlu panas. Ya, nah, setiap orang punya proses untuk itu. Setiap orang pendosa itu punya masa depan, dan orang yang kudus juga punya masa lalu. Jadi jangan kita menjadi orang hakim di hari ini. Gitu. Kita perlu menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan, tapi tidak perlu sampai panas hati, pulang ke rumah sampai sakit kepala, migrain, gara-gara kita kalah debat, nggak mampu meyakinkan. Saya pikir itu kekanak-kanakan. Ya, begitu. Ya, terima Sampaikan kasih, saja Romo. bahwa ya, kalau hari Minggu, Bapak atau Ibu tadi mengucapkan kredo, apa yang kamu yakini dengan engkau percayakan gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik itu? Kalau engkau percayakan gereja, ya harusnya engkau percaya akan sakramen-sakramennya. Oke. Terima kasih. Romo, mungkin saya juga mau itu. Tadi Ibu Vera ngomong, mungkin banyak juga yang merasa kayak gitu, untuk apa saya harus mengaku ke pastor, langsung aja sama Tuhan. Kadang-kadang ada juga yang berpikir, aduh saya malu sama Romonya, atau mungkin kalau dia lihat Romonya juga begitu kok, mengaku ke Romo, sementara Romonya begini, dia melihat manusiawinya. Nah, kadang-kadang saya juga sudah menjelaskan, tapi mungkin kita awam yang jelaskan, mungkin mereka ndak terima. Kadang-kadang ya saya kasih itu, kan Tuhan kasih kunci ke Petrus untuk boleh mengampuni dosa. Ya mungkin seperti itulah, jadi imam itu apa dari Petrus gitu. Mungkin Romo bisa sempurnakan orang-orang yang benar tadi bahwa seperti yang Ibu Ibu siapa ya tadi yang ngomong tadi, ada suksesi apostolik yang saya katakan tadi ya. Jadi Yesus memberikan kuasa kepada Petrus, dan Petrus mewariskan kuasa itu kepada penggantinya, dan penggantinya mewariskan terus-menerus sampai kemudian kepada para imam zaman sekarang. Begitu. Jadi ada kuasa tak terputus. Jadi tahbisan imamat itu tidak ada putusnya di sana ya. Contohnya saya sebagai pastor, saya ditahbiskan oleh uskup A. Uskup A itu ditahbiskan oleh uskup B. Uskup B ditahbiskan oleh uskup ini. Dirunut sampai akhirnya ketemu rasul siapa dulu itu. Begitu. Jadi ada koneksi yang tidak terputus yang kemudian diistilahkan sebagai sebuah suksesi apostolik. Jadi gereja Katolik adalah gereja yang apostolik karena di dalamnya ada rangkaian yang tidak terputus, termasuk kuasa-kuasa itu juga. Begitu. Kayaknya saya perlu membuat katekese tentang hal ini nanti di YouTube, dan mohon saudara-saudari bantu menyebarkannya. Baik. Terima kasih Romo. Tadi kayaknya Pak Linus buka mic, mau bertanya. Pak Linus, silakan. Di-unmute dulu Pak Linus. Ya. Masih ada? Sudah? Oke. Ya, oke. Seperti yang dikatakan tadi Romo, bahwa
walaupun dia berbuat dosa berat, dan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan sarana tobat, tetapi dia melakukan silih atas dosanya itu, maka dia akan mendapatkan juga pengampunan. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan yang di luar Katolik? Itu ya, Pastor. Oke, Bapak. Tentang bagaimana yang di luar kekatolikan. Ya. Informasi yang kita sampaikan tadi adalah sebuah pengetahuan bagi kita untuk yang Katolik. Tentu ada sebuah ya kalau bisa bilang kebijakan lain bagi orang yang memang tidak memiliki pengetahuan ini atau hidupnya tidak dikendalikan oleh pengetahuan ini. Begitu. Kalau kita berbicara tentang teman-teman kita yang Muslim, teman-teman kita Hindu, Buddha, Protestan, tolok ukurnya tentu tidak menggunakan tolok ukur seperti ini. Ya, saya pikir itu yang bisa kita katakan. Jadi pengetahuan kita bukan dipakai untuk mengukur teman-teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita sebagai orang Katolik. Kalau kekatolikan mengatakan pentingnya sakramen tobat, lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang Protestan misalnya yang tidak menggunakan sakramen tobat? Apakah mereka tidak diselamatkan misalnya? Tentu tidak bisa seperti itu karena mereka dididik dan mereka bertumbuh dalam keyakinan iman dan pengetahuan iman yang berbeda dengan kita. Begitu. Kita sebagai orang Katolik tahu persis bahwa sarana keselamatan melalui gereja dan sakramen. Dan itu harusnya juga diketahui oleh teman-teman kita yang Kristen, yang non-Katolik. Itu harus begitu. Tetapi, kalau kemudian karena ketidaktahuan mereka, bukan karena penyangkalan, ketidaktahuan mereka yang kemudian juga akhirnya membuat mereka menyangkal, karena ketidaktahuan, tentu ada tolok ukur lain tentang hal itu. Begitu. Kita tidak bisa mengukur, menghakimi orang, menghakimi seseorang yang pengetahuannya kurang dari kita, begitu. Misalnya ada dua siswa dari dua SD yang berbeda. Kita tidak bisa mengatakan, oh kenapa kamu tidak sepintar dia? Ya, karena dia dibesarkan dalam SD dengan latar belakang dan yang juga dalam halnya dengan keselamatan. Tentu Allah menyelamatkan tidak terbatas. Karya Allah luar biasa begitu. Tentu karya Allah dan misteri penyelamatan terbuka lebar bagi siapapun dan pada akhirnya toh kita semua akhirnya sampai pada ruang keselamatan yaitu persekutuan dengan Allah. Tetapi untuk kita yang Katolik kita tahu dengan jelas bahwa bagaimana untuk menjadi selamat itu. Nah, untuk teman-teman kita yang tidak tahu, ya kita percaya rahmat Tuhan bekerja juga dalam ketidaktahuan mereka itu. Begitu, ya. Dan untuk kita yang punya pengetahuan tentang keselamatan itu dan tidak kita gunakan, tetapi kita mengikuti pola pikir orang yang tidak tahu, itu celakanya kita. Orang yang tahu banyak itu dituntut banyak, sedangkan orang yang tidak tahu dituntut juga sedikit. Begitu. Jadi misalnya seorang Katolik yang sudah dibekali pengetahuan tentang sakramen tobat, tentang bagaimana gereja itu adalah tubuh mistik Yesus, kredo juga dikatakan tentang syahadat, pengakuan akan gereja, tetapi tetap menggunakan pola pikir Protestan untuk hidup sebagai orang Katolik, dia tidak benar. Tetapi orang Protestan yang tidak menggunakan pola pikir Katolik tidak bisa kita persalahkan. Tetapi orang Katolik yang menggunakan pola pikir Protestan harus dipersalahkan. Ini begitu Pak Linus. Ya, makasih, Pastor. Sangat menarik nih semua pembahasan malam hari ini. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua yang merasa cukup paham hari ini, boleh angkat tangan nggak? Yang merasa mendapatkan sesuatu yang baru malam hari, boleh angkat tangan. Yang merasa mendapatkan sesuatu, merasa diberkati dengan materi yang diberikan Romo. Baik, thank you. Boleh saya minta sedikit mungkin kesan atau apa yang kira-kira yang teman-teman dapatkan di malam hari ini. Boleh Koben mungkin? Apa yang Koben dapat hari ini? Oh, tunggu. Oh ya, Koben silahkan. Yang saya dapatkan malam ini ya
ternyata hal yang sepele juga itu bisa membuat kita jadi berdosa. Jadi seperti tadi yang saya dengar dibilang kentut sembarangan juga dosa, bukan sampah juga dosa. Jadi di sini saya banyak menyadari bahwa apapun yang kita lakukan yang merugikan sesama kita atau orang lain itu adalah sebuah dosa. Ada kejadian misalnya seperti ada yang salah dari orang lain, terus kalau kita tegur itu sudah dosa juga. Jadi saya belajar dari materi malam ini untuk belajar lebih peka dengan apa yang kejadian yang ada di sekitar kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, itu yang saya pelajari malam ini. Terima kasih. Yes, thank you Koben. Ya. Mungkin satu lagi yang Pak Daris boleh, dari Pak Daris mungkin apa yang Pak Daris dapat malam hari ini, Pak? Baik, saya sangat bersyukur pada malam hari ini. Tema malam ini tentang ada dua tadi yang Romo jelaskan tadi, dosa berhubungan dengan kasih dan dosa berhubungan dengan kebebasan. Saya yang dosa berhubungan dengan kasih, nah, ada kasih, dosa daya. Nah ini yang menjadi spirit saya, bahwa menjadi satu kunci bahwa kalau ada kasih di situ dosa tidak berdaya. Memang benar. Lalu mungkin saya ada sedikit pertanyaan dengan Romo, bukan pertanyaan, ini mungkin bertanya sedikit. Apakah seorang yang meninggalkan gereja dikatakan dosa? Maksudnya dia sudah tahu bahwa di situ ada keselamatan, bahwa di situ juru selamat, tetapi dia meninggalkan juga. Karena berkaitan dengan yang kedua tadi, ada kebebasan. Dosa berkaitan dengan kebebasan untuk memilih. Apakah dikatakan berdosa? Misalnya dia meninggalkan gereja. Itu, Om. Terima kasih. Baik, Bapak Darius, terima kasih untuk kesan-kesannya tentang orang yang meninggalkan gereja. Ini juga. Pertama-tama begini, Santo Agustinus pernah mengatakan tentang extra ecclesiam nulla salus, ya. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Untuk mengatakan bagi orang yang tahu tentang bahwa di dalam gereja ada keselamatan, tetapi kemudian dengan sadar meninggalkan gereja, bagi mereka tidak ada keselamatan itu. Ini bukan untuk orang yang memang dari lahir berada di luar gereja, tetapi bagi orang yang di dalam gereja, yang sudah tahu sungguh-sungguh bahwa inilah sarana keselamatan, tetapi dengan terang mau dan tahu dia meninggalkannya dan memilih di luar dari itu, bagi mereka tidak ada keselamatan. Nah, tetapi tentu tidak sehitam putih itu. Pertama-tama, orang yang meninggalkan gereja itu seringkali juga kita perlu teliti sejauh mana pengetahuan mereka tentang gereja. Jangan sampai meninggalkan gereja juga adalah kita berkontribusi pada orang yang meninggalkan gereja. Pertama, menciptakan ruang sakit hati yang terlalu besar mungkin. Yang kedua, kita kurang atau pemahamannya tentang gereja kurang, pergaulan kita juga kurang di situ tentang dia dengan dia. Gereja, komunitas beriman di situ kurang katekese tentang apa itu gereja, sehingga dengan pergaulannya yang bagaimana kemudian akhirnya lebih tertarik dengan informasi di luar dari gereja. Nah itu. Jadi pertama-tama tentu kita punya prinsip bahwa gereja adalah sarana keselamatan yang Allah berikan untuk kita. Dan untuk kita yang sudah di dalamnya, jangan sekali-kali menyangkal hal itu. Karena itu kita katakan untuk orang yang memang punya kesadaran tentang gereja, tetapi toh memilih meninggalkan gereja, baginya tidak ada keselamatan. Karena dia memang menolak untuk selamat. Tetapi apakah memang dia meninggalkan gereja karena dia tahu bahwa gereja adalah sarana keselamatan? Atau mungkin selama ini ya sudah, dia mungkin anggota gereja, tapi mungkin hanya di KTP, atau mungkin dia tidak terlalu peduli dengan apa itu gereja, kemudian hanyut seperti begitu. Ada banyak yang bisa kita investigasi dari dalam diri orang yang meninggalkan iman kekatolikannya. Begitu. Tentu tidak sehitam putih seperti yang kita pikirkan. Nah.
Nah, begitu Bapak. Ya, kita percaya Allah adalah hakim yang sangat bijaksana. Dia tahu mana yang memang sungguh-sungguh menyangkal dia karena memang tidak mau diselamatkan oleh dia, tapi dia juga tahu mana yang meninggalkannya karena ketidaktahuannya. Itu juga dia yang paling bisa bijak untuk menentukan hal itu. Kita sebagai anggota gereja yang kita bisa tahu adalah, yang bisa kita buat adalah selalu mencari tahu dan memperdalam terus-menerus, serta mewartakan kedalaman itu yang kita temukan. Itu yang penting. Ya. Jangan sampai orang berdosa juga adalah kontribusi dari kita yang kurang mau masuk dalam kehidupan orang itu. Begitu Bapak Darius, terima kasih banyak. Terima kasih Romo, terima kasih penjelasan. Baik, thank you. Terima kasih banyak Pak Darius sharingnya. Oh, di malam hari ini kita ada Frater Matias. Frater, standby Frater. Frater Matias. Iya, selamat malam. Ya. Boleh Frater. Selamat malam Frater. Ya, Gimana Romo, kesannya? ya satu kata ini malam ini adalah saya bersyukur, dan kita semua yang sempat hadir merasa bersyukur, dan inilah ajaran Katolik yang memang jelas, yang mungkin sudah lama kita tidak pernah dengarkan dan mungkin kita dengar masih kabur. Jadi artinya bahwa seperti Romo sudah jelaskan semuanya. Jadi artinya dengan penjelasan malam ini sebenarnya kita jadi orang Katolik, marilah kita menjadi memberikan pemahaman keluarga kita atau siapa yang tidak sempat hadir malam ini, yang mungkin belum paham tentang apa itu dosa ringan dan dosa berat yang mungkin kita sudah alami selama ini. Maka barangkali mungkin saya minta secara pribadi, siapa tahu nanti Romo bisa ini dibahas di YouTube lagi supaya semakin banyak orang Katolik yang sungguh-sungguh mengerti tentang hal ini, khususnya dalam ajaran Gereja Katolik tentang dosa. Jangan sampai tadi dikatakan Romo itu, jangan sampai jadikan logika kita untuk bela diri, merasa tidak berdosa, seolah-olah Bapak Gereja diabaikan langsung pada Tuhan. Itu ya mungkin barangkali banyak orang Katolik yang masih seperti itu. Terima kasih Romo. Ya. Baik, terima kasih Frater. Ya Pak Romo ya. Thank you Frater. Oke, terima kasih banyak. Malam hari ini banyak yang berkesan dari materi yang Romo sampaikan, sharing yang Romo sampaikan. Dan bersyukur sekali terlihat nih pada senyum-senyum banyak yang ya terberkati, banyak yang merasa ditambahkan apa yang perlu kita ketahui. Terutama malam hari ini saya pun merasa sangat diberkati dengan materi yang Romo sampaikan ya. Betapa berbahagianya kita berada dalam gereja Katolik dan betapa kita harus juga memanfaatkan sarana yang ada di gereja Katolik ini untuk mencapai keselamatan. Mungkin sedikit saya tambahkan Romo bahwa penting sekali kita ada namanya komunitas juga. Karena dengan komunitas ini kita bisa saling mengingatkan. Kalau tidak dalam komunitas ya kadang kontrol kita hilang. Nah dengan komunitas ini kita bisa saling merangkul. Ada yang mungkin lupa dengan apa yang harusnya kita lakukan. Nah dengan komunitas kita bisa sama-sama menuju jalur yang seharusnya. Ya terutama sebagai orang Katolik. Thank you Romo sekali lagi untuk sharingnya malam hari ini.